Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan PT Prima Elektronik. Yang pertama, kebijakan umumnya menggunakan sistem akrual basis dengan subperiode akuntansi 12 bulan. Untuk kebijakan pembeliannya sendiri, diperhitungkan PPN masukan sebesar 10%, biaya angkut ditanggung oleh perusahaan, baik pembelian mengurangi utang dagang, dan termin menggunakan 3/10 dan 30. Untuk penjualan sendiri diperhitungkan PPN keluaran sebesar 10%, biaya angkut ditanggung oleh pembeli ke pelanggan, baik penjualan mengurangi nilai piutang dan HPP. Untuk termin sendiri dipergunakan 2/10 dan 30,1%. Untuk piutang dagang ditetapkan CKP sebesar 3% menggunakan metode cadangan. Untuk pengeluaran kas menggunakan sistem dana tetap. Untuk dana kas kecil sebesar 5 juta dengan ketentuan pembiayaan sebesar 1 juta ke bawah. Untuk penerimaan kas selalu disetorkan ke bank pada hari yang sama. Untuk penilaian barang dagangan menggunakan metode FIFO, karena menggunakan software aplikasi Mayop, metode FIFO tidak dapat dipergunakan, hanya dapat dipergunakan metode rata-rata bergerak. Kemudian penyusutan aktiva tetap menggunakan metode baris lurus, dan berikutnya merupakan daftar akun yang dipergunakan, lengkap dengan masing-masing tipe akunnya. Setelahnya, kebijakan juga mengatur trial balance sebagai saldo awal buku besar. Dan yang terakhir, berikut merupakan daftar supplier dan daftar customer serta daftar saldo hutang piutangnya masing-masing. Dan yang terakhir merupakan daftar produk nilai persediaan per 30 November 2015. Baik, selanjutnya adalah proses pencatatan menggunakan program aplikasi Mayop. Karena membuat new company file, maka kita klik create. Pada menu introduction kita klik next. Kita lengkapi company name, address, phone number, tag number, dan email address-nya. Setelah menginputkan company name dan keseluruhan data perusahaan, kita klik next. Kita pilih current financial year-nya 2015, tahun pencatat transaksi, bulan terakhir financial year-nya bulan Desember, conversion month atau bulan pencatat transaksinya juga bulan Desember. Kemudian kita menggunakan periode akuntansi sebanyak 12 sesuai kebijakan akuntansi. Dan kita klik next. Karena ini sudah benar, kita klik next kembali, kita pilih menu nomor 2, karena memungkinkan kita melakukan import akun dan mengedit akun yang sudah ada di program software aplikasi Mayop. Kemudian kita klik next. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan Mayop. Kita dapat mengubah dengan klik change. Kemudian kita memilih lokasi penyimpanan, kemudian kita klik save, kemudian kita klik next. Selanjutnya kita menunggu, dan setelahnya kita klik command center. Baik, tahapan berikutnya adalah penyusunan account list. Modulnya yang kita tuju adalah modul account, kemudian account list. Untuk melakukan pengeditan account, kita klik tanda panah, kemudian kita ubah account number dan account name-nya. Ini untuk account creditor kita ubah menjadi account receivable nomor 1 juga, kemudian kita ubah account name-nya menjadi account receivable. Dan kita klik OK untuk menyimpan. Di sini kemudian kita apabila ingin menghapus account, kita pilih account yang akan dihapus, nanti tanda panah, kemudian kita edit, kemudian kita delete account. Dan apabila kita ingin membuat akun baru, kita klik menu, kita klik account type, misalnya ada current asset, kita klik serial number-nya 18 dengan nama pay. Oke, untuk menyimpan. Baik, tahapan selanjutnya adalah penyesuaian terhadap kode pajak. Caranya kita menulis teks kode, kita pilih GST. GST ini kita ganti menjadi PPN dengan deskripsi revisi pajak. Ya. Mulai mengalih teks politiknya ke PPN income karena pembelian, dan link ke teks page-nya ke PPN income atas pajak pembelian. Klik akan for teks politik ini atas penjualan, klik akan for teks page ini untuk pembelian. Kemudian kita klik OK untuk menyimpan. Kemudian kita klik close. Baik, tahapan berikutnya adalah tahapan dalam melakukan link account. Pertama-tama kita menu setup, kita pilih account, link account pertama ke account and link account untuk memastikan bahwa account Anda deposit ini sudah terlink ke Petticash. Kemudian kita klik OK untuk menyimpan. Kemudian link account yang kedua ke sales account. Di sini sesuai kebijakannya ada pengenaan biaya angkut, kemudian diskon dan denda atas pelambatan. Untuk biaya angkut kita linkkan ke freight collected nomor angkut 412. Untuk IGP diskon kita linkkan ke sales diskon. Dan yang terakhir untuk income for calculate payment kita linkkan ke Petticash. Kemudian kita
pada termin kita lengkapi sesuai kebijakan akuntansinya. Payment is due date kita isi beberapa day, diskon harinya 10 hari, dan pembayaran selama 30 hari, diskonnya selama misalnya diskon 2% dan denda keselamatan 1%. Kita kodenya PPN dan kita ganti ke non portable karena beban angkut tidak dikenai. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik OK kembali untuk menyimpan. Selanjutnya klik account untuk pembelian. Di sini ada pengenaan biaya angkut, linknya ke prepaid dan diskon, linknya ke diskon. Dan pengenaan denda ke notified dengan link. Dan kita lengkapi terminnya, payment due in given day, diskon 10 hari, 10 hari, diskon 1%. Kemudian kita ganti prepaid kodenya jadi master portable, tapi karena beban angkut tidak dikenakan pajak. Dan kita klik OK untuk menyimpan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gede Wiratara, dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai penggunaan Mayap pada perusahaan dagang, yaitu mengenai membuat kartu pemasok atau supplier dan mengisi saldo utang dagang. Pertama-tama, kita sudah berada di dalam Mayap, yaitu pada bagian Command Center, pilih Card File, kemudian pilih Card List, dan pilih icon New untuk membuat kartu supplier yang baru. Maka setelah itu akan muncul kolom profil seperti ini, kemudian lengkapi kolom profil tersebut, yaitu melengkapi nama dari supplier, card ID, alamat supplier, nomor telepon, dan sebagainya sesuai yang tertera pada kebijakan akuntansi perusahaan. Kemudian setelah itu klik buying details. Nah, pada purchase layout pilih item karena merupakan perusahaan dagang. Pada tax kode ini isi PPN karena setiap pembelian barang dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian pada freight tax kode ini diisi not refundable karena beban transportasi pembelian tidak dikenakan pajak. Kemudian selanjutnya untuk supply term information diisi persyaratan pembayaran yang telah tercantum dalam kebijakan akuntansi perusahaan. Yaitu di sini persyaratannya yaitu 3/10 N/30 yang artinya diskon yang diberikan yaitu 3% selama 10 hari dan 30 hari jatuh tempo. Kemudian klik OK. Untuk membuat kartu supplier yang baru, langkahnya sama seperti tadi. Kemudian setelah selesai membuat kartu supplier, klik close. Selanjutnya yaitu mengenai membuat saldo utang dagang, saldo awal utang dagang. Yaitu pilih menu setup, kemudian pilih balance, pilih supply balance, kemudian pilih add purchase. Maka akan muncul kolom historial purchase. Di sini berisi nama supplier, kalian isi nama suppliernya. Kemudian kolom PO ini merupakan nomor faktur, diisi nomor faktur. Kemudian date, tanggal transaksi, yaitu pada memo ini diisi saja saldo utang dagang, saldo awal utang dagang. Kemudian di total income ini diisi jumlah saldo awal utang dagang tersebut. Kemudian setelah itu klik record. Setelah itu maka akan muncul notifikasi. Kemudian kalian klik saja OK. Klik saja OK. Kemudian untuk membuat kartu utang selanjutnya, caranya sama seperti tadi. Kalian bisa ikuti langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk mengetahui saldo yang diinput sudah benar, bisa dilihat dari jumlah out balance ini berjumlah yaitu 0. Selanjutnya yaitu membuat kartu persediaan perusahaan dagang. Yaitu pertama pada menu command center, klik inventory, kemudian klik item list, kemudian klik icon new. Maka setelah itu akan muncul kolom sebagai berikut ini, seperti ini.
Kemudian kalian isi nomor item, nama dari item tersebut. Kemudian setelah itu checklist, kemudian klik buying detail untuk melengkapi harga beli per unit atau per satuan dan untuk melengkapi pajak. Setelah itu klik selling detail untuk melengkapi harga jual, satuan dan pajaknya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku pada perusahaan. Kemudian setelah itu klik OK. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk mencatat item selanjutnya, sehingga akan tampak daftar item dagangan seperti berikut ini, seperti pada layar berikut ini. Kemudian setelah itu klik close. Kemudian yaitu selanjutnya mengisi saldo awal untuk barang dagangan. Pada Mayop, pada menu command center, klik inventory, kemudian klik count inventory, kemudian isi jumlah barang pada kolom counted ini. Selanjutnya klik adjust inventory, kemudian isikan akun inventory pada default adjustment account ini. Lalu klik continue. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh transaksi dari penjualan tunai, penjualan kredit, dan retur penjualan. Di sini pada command center kita pilih menu sales, setelah itu klik enter sales. Pada customer kita pilih sesuai bukti transaksi, yaitu pelanggan tunai. Pada terms kita ganti menjadi COD karena penjualan tunai. Tax exclusive kita hilangkan checklistnya, dan invoice kita sesuaikan pada bukti transaksi. Tanggal juga kita sesuaikan dengan tanggal transaksi, yaitu 15 Desember 2015. Nah, itu pada sheet kita klik sesuai dengan jumlah yang dijual, yaitu sebesar 14. Pada item number, yaitu AC 400 watt, dengan price yaitu 3.200.000. Dan pastikan tax-nya yaitu PPN. Selanjutnya yaitu item kedua sebesar 16. Ada item AC 690 watt dengan price yaitu sebesar 3.800.000. Dan pastikan tax-nya adalah PPN. Karena pada kertas terdapat break, maka kita isi kreditnya yaitu sebesar 55.000. Dan pastikan tax-nya adalah not reportable. Karena ini penjualan tunai, maka pada paid today diisi sesuai dengan jumlah total amount-nya yaitu sebesar 116.215. Pastikan balance nilainya adalah 0. Untuk transaksi penjualan secara kredit, pada terms tersebut dipilih atau diganti yaitu in a given of day, di mana pada terms ini akan otomatis terisi yaitu 2% 10 net 30. Pada tax eksklusif juga dihilangkan checklistnya, invoice dan debt disesuaikan dengan transaksi, SIP dan SIP item nama description time juga disesuaikan dengan pada transaksi. Yang membedakan penjualan tunai dengan penjualan kredit yaitu pada terms dan paid today, di mana pada penjualan tunai paid today diisi sesuai dengan total amount-nya, sedangkan pada penjualan kredit paid today dikosongkan. Baik, jadi sekian dari contoh transaksi penjualan tunai dan penjualan kredit. Setelah ini selesai, bisa karena penjualan tunai tidak pilih kredit. Setelah ini selesai, maka bisa di-record untuk mengakhiri proses pencatatan. Untuk selanjutnya yaitu retur penjualan, di mana pada retur penjualan kita buat pada menu sales juga dan enter sales. Di mana customer disesuaikan dengan yang ada pada transaksi yaitu toko Citra. Dimana terms ditetapkan yaitu sebesar 2% 10 net 30. Checklist pada tax eksklusif juga dihilangkan, invoice dan data tertanggal disesuaikan dengan transaksi. Pada sheet kita klik atau ketik sesuai jumlah yang dihitung dengan mengisikan tanda min atau minus. Itu besar kedua, dan pilih item yaitu AC 400 watt, price-nya yaitu sebesar 3.300.000. Pastikan tax-nya adalah PPN. Kedua yaitu min 1,
pada item asli 690 watt dengan price yaitu 3.900.000. Pastikan juga tabsnya adalah PTN. Karena flag tidak ada, maka flag dikosongkan. Karena ini juga termasuk retur penjualan, maka flag today didiamkan atau ditetapkan sebesar 0. Maka inilah dari hasil percayaan retur penjualan. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa dengan mengklik Ctrl R. Kita bisa melihat bahwa ini adalah jurnal dari retur penjualan. Dan di mana sales pada jurnal ini masih menggunakan sales of merchandise. Karena ini termasuk ke retur penjualan, maka untuk mengganti sales of merchandise menjadi sales return, kita lakukan dengan langkah berikut yaitu oke. Pada item ini kita klik tanda panah, di mana sales of merchandise kita ganti dengan sales return. Use account, oke. Untuk sebegitu pula dengan yang selanjutnya akan kita lihat sudah memilih sales return, use account, oke. Maka jurnalnya akan menjadi seperti ini, di mana sales of merchandise sudah berganti menjadi sales return. Oke, jadi sekian dari proses pencatatan dari retur penjualan. Maka kita lakukan record. Karena proses pencatatan tersebut hanya mengurangi jumlah penjualan, karena penjualan dapat salah tunai, maka setiap perjanjian akan dilakukan pengembalian dari uang yang telah diterima perusahaan saat penjualan itu dengan mengklik dari toolbar register, return and credits, di mana terdapat dari return penjualan yang telah kita buat. Nah, kita klik Pay Refund, kita tetapkan akunnya itu cash in bank, cek akunnya kita ganti sesuai transaksi, juga amount-nya akan terisi otomatis yaitu sebesar 9.550. Sekian dari ini, maka kita klik record. Dan pengembalian uangnya sudah berhasil. Maka sekian dari pencatatan proses transaksi dari transaksi penjualan tunai, penjualan kredit, dan retur penjualan. Terima kasih. Nah, itu di sini selanjutnya itu kan membuat kartu customer ID. Langkah-langkah yang akan kita buat itu kita klik card file. Setelah itu kita card list. Di sini kita pilih tab news. Nah, di sini dalam card tipe ini kita harus memastikan kita sebagai customer. Nah, adapun di card informasi ini kita mementingkan card ID, location, address, dan phone. Terus ini kita akan isi. Setelah jadi ini kita klik ke sel yang detail. Dalam sel ini kita menggunakan itu item. Setelah itu kita klik main detail. Dalam main tab ini kita menggunakan cek plan sebentar. Setelah seperti ini kita klik OK. Dan caranya kita akan membuat akun entry saldo awal piutang dagang. Adapun caranya sebagai klik setup, klik balance. Setelah itu kita klik customer balance. Kita pilih salah satu. Di sini aku memilih card ID 01 dari customer PT Karya Sejati. Setelah itu kita klik add sale. Dalam bentuk seperti ini kita lengkapi data-data yang dibutuhkan. Setelah data-data sudah terisi semua, setelah itu kita klik record. Jika muncul seperti ini kita klik OK saja. Nah, untuk selanjutnya untuk melihat output yang kita upload tadi, kita klik time billing. Setelah itu kita cari transaksi jurnal, maka muncullah di sini akun saldo piutang dagang. Selanjutnya itu memasukkan saldo awal dan saldo. Kita melalui tahapan tentu klik setup. Setelah itu kita klik balance. Di sini kita klik akun opening balance. Nah, perlu kita ketahui bahwa akun ini tidak beda banyak, atau akun ini tidak bisa dikatakan akun ini nilai kontrak. Maka akun ini perlu disimulasi untuk menyeimbangkan antara debit dan kredit. Adapun cara untuk menginput nilai dari masing-masing akun inilah dengan mengetik satu-satu nominal saldo. Awalnya seperti kesimpulan kita menggunakan transaksi sebesar dan begitu untuk seterusnya sehingga amount left to be allocated menjadi 00 menandakan penginputan saldo awal sudah benar pada akun opening balance. Oke, untuk selanjutnya adalah pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan dapat dilakukan dengan cara
klik enter proses, kemudian memasukkan data yang sudah tertera pada faktur. Yang pertama supplier, sesuaikan dengan Galaxy Elektronik. Prosesnya juga disesuaikan dengan nomor faktur. Tanggalnya 6 Desember 2015 sudah sesuai. Kemudian kita masukkan itemnya. Kemudian PPN-nya itu 8.100.000, sudah benar langsung. Kemudian freight-nya sejumlah 35.000. Jika sudah lakukan ini, maka kita merecord. Data tersebut akan tampil pada transaction journal pada bagian proses yang paling akhir. Ini. Transaksi yang kedua, faktur pembelian barang dagang. Dapat kita lakukan dengan cara enter proses. Kemudian pilih sama seperti sebelumnya. Pertama PAC 05 DWD, WD, dan juga yang kedua itu PAC 07 DD. Kita use item. Jika sudah tidak ada verify, tax sudah sesuai dengan data, kemudian kita klik record. Maka data tersebut akan tampil pada transaction journal bagian proses, bagian yang paling bawah, paling akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi pengeluaran kas di mana pada transaksi kita menggunakan menu banking. Setelah itu kita pilih spend money. Setelah itu pada jumlah ini kita hanya mengisi beberapa kolom tertentu. Nah, yang pertama ada pay from account. Yang pertama kita pilih cash in bank. Kemudian klik user. Lalu kita klik check number. Kita ketik BKK 12. Kemudian lalu kita klik amount. Di amount ini kita tulis berapa transaksi yang keluarkan itu sebesar 9.500.000 rupiah. Kita klik enter. Lalu kemudian kita klik memo. Kita tulis di memo ini dengan keterangan pembayaran gaji dan upah yang terutang pada bulan November 2015. Kemudian kita enter. Setelah itu kita klik account angkat ini, kemudian klik, lalu kita pilih klik wages and salaries. Kita use account, kemudian lihat seperti ini. Nah, pastikan pada out of balance ini hasilnya harus 0 yang menandakan posisi debit dan kredit itu balance. Nah, jika ingin melihat kebenaran jurnal tersebut, bisa kita menekan Ctrl R. Maka akan terlihat jurnal seperti ini. Yang mana pada cash in bank itu di kredit ada 9.500.000, kemudian wages dan salaries itu di debit sebesar 9.500.000. Nah, setelah itu klik OK. Kemudian setelah itu untuk menyimpan transaksi bisa kita dengan mengklik record. Nah, kemudian ada transaksi selanjutnya yaitu voucher kas kecil. Bisa kita klik kembali pay from account. Kita klik petty cash, discount, kemudian kita klik check number yaitu BKK 12. Kemudian di amount kita klik dan kita tulis transaksi sebesar 825. Enter. Kemudian pada menu kita klik dengan keterangan yaitu pembayaran pembuatan brosur Desember 2015. Lalu kita enter, lalu pada account kita klik dan kita pilih versi, kemudian klik discount, lalu bisa kita lihat. Pastikan juga pada out of balance ini hasil harus 0 karena ini menandakan posisi debit dan kredit sudah balance. Nah, jika ingin melihat kebenaran jurnalnya juga bisa kita menekan Ctrl R. Ini bisa kita seperti
jurnal ini namanya cash di kredit besar 825.000 dan taxing ini di debit sebesar 825.000. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu untuk menyimpan transaksi bisa dengan mengklik record. Nah, sekian penjelasan contoh transaksi pengeluaran kas dan voucher kas kecil.